Oke Bu, ini materi yang saya bahas ini relate nanti dengan contoh artikel yang akan saya tampilkan. Jadi dalam menulis itu, menulis artikel publikasi ilmiah itu bukan seperti Bapak Ibu ketika menulis tesis atau disertasi. Jadi posisi kita ketika kita menulis artikel yang mau kita publish, posisi kita sebagai peneliti itu risetnya sudah dilakukan. Risetnya sudah dilakukan, datanya sudah ada. Jadi berbeda halnya ketika kita bikin proposal tesis, proposal disertasi, kita bikin bab 1 dulu, bab 2 dulu, bab 3 dan seterusnya baru ngumpulin data. Tapi posisinya kalau nulis artikel ini kita sudah selesai riset, jadi cuma mau melaporkan hasil risetnya saja. Jadi tahap pertamanya adalah kita harus siapkan dulu hasil analisis. Jadi kalau Bapak Ibu mulai menulis artikel itu, kalau saya adalah saya siapkan dulu hasil analisis. Kemudian yang kedua, susun metode. Nanti saya akan jelaskan detail kenapa prosesnya seperti ini. Yang tahap ketiga, saya akan membuat hasil pembahasan berbarengan dengan saya susun literatur review. Jadi landasan teori dengan hasil dan pembahasan itu biasanya saya saya buat secara berbarengan, paralel. Kemudian baru saya susun introduction, pendahuluan. Baru yang terakhir saya susun abstrak. Jadi introduction dan abstrak itu adalah di bagian paling akhir saya susun ketika menyusun sebuah artikel. Next, Bu. Kenapa harus seperti itu di penjelasannya? Jadi next ya. Ini tahap pertamanya berarti kita harus siapkan dulu outputnya, tabelnya, gambar dan seterusnya disiapin dulu ketika mau nyusun artikel. Kemudian setelah itu baru kita susun method. Method itu berarti ada prosedur sampel, ada pengukuran variabel, ada teknik analisis atau desain yang lain yang kita gunakan gitu. Jadi pertama kita outputnya kita rapikan, baru kita susun method, kemudian kita susun hasil penelitian. Hasil itu kalau untuk riset kuantitatif itu ada dua. Biasanya part satunya itu adalah statistik deskriptif, kemudian part 2-nya itu adalah statistik inferensialnya gitu atau pengujian hipotesisnya. Jadi standar itu kalau dalam pelaporan riset kuantitatif itu ada deskriptif, ada inferensinya. Jadi kalau kita nanti pakai teknik SEM atau dan seterusnya, tetapi di awal itu tetap kita harus gunakan statistik deskriptif dulu baru inferensi. Nanti uji-uji yang lain itu ada, nanti saya singgung gitu. Karena ada beberapa uji tambahan yang harus kita lakukan kalau kita melakukan riset menggunakan data kuesioner gitu. Ada beberapa tambahan uji. Setelah saya susun hasil, saya susun chapter pembahasan berbarengan dengan saya menyusun literatur review. Kenapa harus seperti itu? Karena begini, kita ketika membuat pembahasan itu kita mengkonfirmasi teori atau penelitian sebelumnya. Jadi ini biasanya saya susun berbarengan. Jadi ketika saya membahas tentang saya menerima hipotesis ini, kemudian kelanjutannya ini relevan dengan penelitian siapa? Loncat saya susun literatur review. Jadi dibolak-balik saja. Ketika nyusun pembahasan itu akan saya berbarengan saya cari literatur, saya susun literatur review. Jadi itu nanti match antara pembahasan kita dengan riset sebelumnya atau dengan teori yang kita gunakan. Nah untuk discussion ini biasanya sub chapternya itu ada 3, ada kontribusi teoritis, ada kontribusi praktis, ada limitation. Jadi pembahasan itu tiga chapter ini. Cuma kadang-kadang limitation ini ditaruh di konklusi dan seterusnya, itu sih masalah teknis peletakannya aja. Tapi paling tidak diskusi itu membahas tentang kontribusi teoritis, praktis, dan limitation keterbatasan. Barengan dengan literatur review, barulah saya susun terakhir itu adalah introduction. Kenapa harus introduction itu terakhir? Jadi Bapak Ibu saya mau cerita. Introduction itu adalah kalau ibarat toko, nah itu adalah etalase. Editor itu dia biasanya dia cuma baca abstrak dan introduction. Dia cuma baca abstrak dan introduction. Kalau artikel kita sudah gagal di abstrak dan introduction, dia tidak akan baca lagi bagian selanjutnya. Artinya itu adalah etalasenya. Jadi kalau etalase kita sudah tidak menarik dan itu dia tidak akan tertarik lagi untuk membaca kelanjutan dari artikel kita.
Untuk jadi menarik gimana? Untuk jadi menarik berarti kita harus jelaskan kontribusi riset kita itu apa, keunikan riset kita itu apa, temuan baru kita itu apa, dan seterusnya. Dan ini bisa kita susun kalau pembahasan sudah kita susun. Kalau literatur review sudah kita susun. Makanya pembahasan di diskusi itu adalah temuan-temuan unik kita, kemudian di matchkan dengan landasan teori, baru kita tarik ke introduction. Bagaimana kita mau menjelaskan baiknya hasil penelitian kita, kontribusi penelitian kita, kalau kita belum buat pembahasan, kontribusi teoritisnya belum kita buat. Makanya discussion literatur review itu dibuat secara berbarengan sebelum introduction.